Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan, saya Retno Wulan, saya adalah instruktur di pelatihan kali ini. Sekaligus saya mewakili rekan kami dari ISKAI Community untuk membuka pelatihan pada siang hari ini. Mari kita membuka pelatihan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelatihan bisa berjalan dengan lancar dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, baik dari kami tim penyelenggara maupun Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan tidak mengalami kendala yang berarti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai untuk pelatihannya, di sini saya akan membahas beberapa hal penting yang biasanya sering ditanyakan oleh peserta pelatihan. Yang pertama terkait dengan media pelatihan. Jadi, pelatihan kami ini memanfaatkan kanal YouTube ISKAI Community untuk memposting video pelatihan. Dan juga kami menggunakan grup Telegram ISKAI Community sebagai media untuk berdiskusi. Berikutnya kami infokan tentang waktu pelatihan. Jadi kami akan memposting video pelatihan di kanal YouTube ISKAI Community setiap pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Nah, jika sudah, Bapak Ibu silakan bisa menyaksikan videonya sampai selesai. Kemudian kami dari pihak panitia akan memposting link presensi yang kami posting di grup Telegram. Bapak Ibu silakan bisa melengkapi presensi. Setelah itu, setelah Bapak Ibu sudah melengkapi presensi yang di dalamnya ada tugasnya, Bapak Ibu silakan ditunggu, dari tim kami akan melakukan perekapan presensi. Bapak Ibu bisa mengupdate-nya di link checklist presensi yang linknya juga kami share di grup Telegram. Berikutnya kami informasikan tentang kriteria kelulusan. Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus dalam pelatihan kali ini jika Bapak Ibu yang pertama terdaftar sebagai peserta yang bisa dibuktikan dengan tercantumnya nama Bapak Ibu di lampiran daftar peserta di surat undangan. Kemudian syarat yang kedua adalah Bapak Ibu melengkapi presensi minimal 75% dari total hari pelatihan. Jadi misalnya hari pelatihannya 4, maka Bapak Ibu melengkapi minimal 3 hari pelatihan. Bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala selama pelatihan berlangsung, bisa menghubungi kami atau bisa langsung posting di grup Telegram. Atau bisa juga menghubungi admin kami baik melalui WhatsApp maupun Telegram secara personal. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang setelah melakukan pengecekan data di lampiran surat undangan menemui adanya kekeliruan dalam penulisan nama maupun instansi, bisa menghubungi admin kami untuk perubahan data ya, bisa melalui WA maupun Telegram. Kami tunggu untuk perubahan datanya maksimal sampai hari terakhir penutupan pelatihan. Demikian itu tadi Bapak Ibu untuk beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan selaku pemateri. Apabila ada yang perlu ditanyakan, jangan ragu untuk bisa langsung bertanya ke admin kami, baik melalui WA maupun Telegram. Sampai berjumpa di pelatihan hari pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pengembangan media ajar menggunakan Mentimeter. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pelatihan kali ini bersama dengan saya Retno Wulan, di 4 hari ke depan kita akan belajar bersama bagaimana caranya menggunakan Mentimeter sebagai media ajar. Jadi Mentimeter itu adalah website yang bisa dimanfaatkan untuk membuat presentasi yang bersifat interaktif atau bisa berinteraksi dengan siswa, seperti itu. Nah, sebelum kita praktek untuk membuat atau memanfaatkan Mentimeter, terlebih dahulu di pertemuan hari pertama ini kita akan berkenalan apa itu media ajar, apa itu media ajar interaktif, jenis-jenis media ajar secara singkat, dan kemudian pengenalan apa itu Mentimeter. Oke, tanpa perlu berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Menurut Heinisch and Friends tahun 1982 dalam Arsyad mengemukakan
Istilah medium atau media itu sebagai perantara. Jadi media itu adalah perantara yang menyampaikan informasi antara sumber dan penerima. Jadi di sini konteksnya pengajar ya atau guru kepada peserta didik. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dalam merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar, sehingga dapat merangsang atau meningkatkan perhatian dan minat siswa. Jadi fungsi dari media pembelajaran selain sebagai menyampaikan pesan dari sumber informasi kepada penerima informasi, namun juga bisa merangsang perhatian dan minat siswa. Karena biasanya media pembelajaran itu bentuknya macam-macam ya. Bisa grafik, visual, elektronik, audio, dan bisa gabungan dari semuanya. Seperti itu, sehingga bisa merangsang siswa untuk menggunakan sebanyak mungkin indera untuk belajar, sehingga proses belajar lebih efektif dan hasil belajar bisa sesuai dengan yang pengajar inginkan. Nah, media ini bisa mempermudah informasi yang disampaikan kepada siswa. Misalnya jika kita itu mengajarinya hanya berbicara saja, maka siswa itu hanya menggunakan telinganya saja untuk belajar. Tapi jika kita tambahkan dengan menulis, maka indera penglihatan juga digunakan. Apalagi jika kita menambahkan peraga misalnya. Nah, itu bisa memanfaatkan indera peraba. Nah, semakin banyak indera yang digunakan saat belajar, maka proses belajar akan lebih menyenangkan, lebih menarik, dan juga lebih efektif, sehingga apa informasi yang akan disampaikan oleh guru bisa sampai dengan baik kepada siswa. Lebih lanjut, Gagne dan Briggs tahun 1975 dalam Arsyad secara eksplisit mengatakan bahwa media pembelajaran mencakup alat-alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Jadi menurut Gagne, media itu ya alat-alat yang secara fisik ya yang digunakan. Dari kedua pengertian tersebut, media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Namun pengertian alat di sini sudah mengalami perkembangan ya Bapak Ibu ya, tidak hanya alat-alat yang secara fisik digunakan ya, misalnya ada flashcard, ada buku, ada gambar, peta, globe, kemudian ada misalnya bermain role play seperti itu ya, atau misalnya presentasi dengan PowerPoint di depan kelas. Tapi alat di sini bisa mengacu kepada alat belajar online interaktif ya, yang tidak selalu berupa fisik seperti itu. Apa saja sih manfaat dari media ajar? Jadi menurut Sujana dan Rifai mengatakan bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu ya jadi media ajar itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa karena ini ya. Yang pertama, media akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajarnya. Jadi kalau dari awal siswa itu sudah tertarik dengan medianya, misal Bapak Ibu menampilkan gambar yang menarik atau video yang menarik, pasti siswa itu tidak lesu ya dalam memulai pembelajaran, melainkan semangat seperti itu. Berikutnya, makna materi pelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Terkadang kan abstrak ya Bapak Ibu ya, materi yang kita ajarkan kepada siswa itu siswa mungkin belum pernah melihatnya atau itu merupakan sesuatu yang baru. Nah, dengan adanya media itu lebih mudah untuk menyampaikan ya, seperti ada pepatah bahwa gambar itu mewakili 1000 kata ya. Dengan kita berbicara banyak, dengan kita menunjukkan gambar itu lebih efektif menunjukkan gambar ya, dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran. Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya narasi verbal melalui kata-kata guru, agar siswa tidak bosan dan guru jangan sampai kehabisan tenaga, apalagi saat guru mengajar setiap pelajaran. Nah, ini manfaatnya bagi guru sangat besar ya Bapak Ibu media ajar itu, karena kan Bapak Ibu mengajarnya itu pasti banyak jamnya ya.
Mungkin kalau di SMA tuh ada sampai 10 jam pelajaran ya, dari jam 7 sampai jam setengah 4. Bayangkan jika kita itu hanya menggunakan media lisan ya dalam menyampaikan materi kepada siswa, bisa jadi nanti jam terakhir suaranya sudah habis ya, atau tidak maksimal jika mengajar kelas di jam-jam terakhir. Nah, dengan adanya media ajar itu bisa lebih menghemat tenaganya Bapak Ibu guru. Berikutnya, mengajar akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan deskripsi guru, tapi juga aktivitas lain, seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Nah, seperti sudah saya informasikan tadi, semakin banyak indera yang digunakan oleh siswa saat belajar, maka proses belajarnya akan semakin efektif dan akan semakin masuk ke dalam memorinya siswa, sehingga secara keseluruhan bisa meningkatkan hasil belajar. Berikutnya kita bahas tentang jenis-jenis media ajar ya. Jadi ada media audio, visual, dan gabungan keduanya, audio visual. Media audio itu dapat menyampaikan pesan verbal ya, misalnya dengan lisan dan kata-kata, maupun non-verbal, misalnya bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contoh media seperti radio, tape, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Bisa juga misalnya yang berkembang sekarang itu podcast, ya itu juga bisa digunakan. Berikutnya ada media visual ya, yaitu yang berkaitan dengan penglihatan. Misalnya foto, ilustrasi atau gambar, flashcard. Ya, flashcard sudah pernah dibahas ya Bapak Ibu, lembaran yang berisi konsep atau gambar dan deskripsi dari gambar tersebut. Terus ada grafik, bagan, diagram, poster, peta, globe, dan sebagainya. Kemudian ada media audiovisual, yaitu gabungan dari audio, pendengaran, dan visual atau penglihatan ya. Misalnya video, buku bersuara, halaman bersuara, dan lain-lain. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan media pembelajaran yang interaktif? Ya, interaktif berarti bersifat interaksi, jadi menimbulkan interaksi antara peserta didik dan pendidik. Adalah suatu produk maupun layanan digital atau multimedia yang diberikan oleh guru kepada siswa dengan menyajikan konten pembelajaran seperti teks, gambar bergerak, atau animasi, video, audio, hingga video game atau apapun itu ya. Penggunaan produk maupun layanan digital atau multimedia tersebut diharapkan mampu membantu siswa dalam meningkatkan motivasi, eksplorasi, serta pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Jadi ada umpan balik secara real time ya dari siswa kepada pendidik ya, sehingga pendidik itu tahu apakah siswa itu enjoy dengan pembelajaran yang dilakukan, apakah siswa memahami atau tidak, dan bagian mana yang siswa itu belum paham, sekaligus bisa menjadi feedback ya untuk perbaikan proses belajar mengajar ke depannya. Kelebihan dari media ajar interaktif itu apa sih gitu ya? Yang pertama, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Lebih jelas di sini ya, lebih jelas karena ada umpan balik ya, bersifat interaksi. Jadi ada umpan balik, tidak hanya satu arah dari guru memberikan informasi seperti itu saja, tapi juga guru mengharapkan adanya feedback dan siswa difasilitasi untuk memberikan feedback. Memungkinkan berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan siswa ya. Kemudian menghemat waktu dan tenaga. Nah, karena memang berbasis aplikasi atau berbasis website di mana guru bisa membuatnya satu kali dan bisa digunakan berkali-kali, maka otomatis menghemat waktu dan tenaga. Dan juga biasanya materi yang sudah dibuat itu sekali dibuat bisa digunakan untuk satu angkatan misalnya ya. Jadi materinya terstandar ya, tidak Bapak Ibu jadi tahu batasan materi yang disampaikan itu apa, standarnya seperti apa, tidak berbeda-beda setiap kelas. Kemudian bisa meningkatkan kualitas hasil pembelajaran siswa. Ini adalah tujuan akhirnya ya. Lalu praktis digunakan dari segi tempat dan waktu. Waktu itu tadi ya, karena tidak perlu mempersiapkannya berkali-kali, maka lebih hemat waktu. Menumbuhkan sikap positif siswa terhadap pembelajaran.
Nah, media ajar interaktif ini kan berbasis media multimedia ya, pembelajaran online seperti itu ya. Dan siswa itu kan sudah sangat akrab ya dengan online device seperti itu. Jadi tidak merasa asing lagi, serasa belajar tapi sambil bermain gadget seperti itu. Selanjutnya kita berkenalan sedikit tentang apa itu Mentimeter. Jadi Mentimeter itu merupakan platform interaktif ya, wadah untuk berinteraksi yang dapat digunakan agar siswa bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Mentimeter memungkinkan siswa untuk secara anonim memberikan pendapat mereka. Nah, ini yang bagus ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan siswa itu kalau mau bertanya secara langsung di kelas atau bahkan misal di LMS ya, atau Learning Management System, atau kelas online misalnya GCR gitu-gitu. Kalau siswa ingin bertanya biasanya malu ya Bapak Ibu ya, karena ada identitasnya. Nah, di Mentimeter ini siswa bisa memberikan feedback secara anonim ya, sehingga mereka tidak malu lagi untuk bertanya. Bagi yang kesulitan atau yang mengalami ketidakpercaya dirian dalam menyampaikan pendapat, itu bisa menggunakan Mentimeter ini. Mentimeter memungkinkan siswa untuk secara anonim memberikan pendapat mereka tentang pertanyaan dalam bentuk seperti pilihan ganda, terbuka, atau skala. Gitu ya, dan ini bisa langsung muncul ya secara real time. Ini memungkinkan guru untuk memeriksa bagaimana mereka berpikir tentang suatu topik atau apakah mereka telah memahami penjelasan gurunya. Dengan begitu, diskusi bisa lebih terarah. Mentimeter dapat menampilkan respon atau jawaban atas pertanyaan secara real time dan langsung memvisualisasikannya dalam bentuk grafik yang mudah dilihat. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin membuat polling ya, atau membuat suatu pertanyaan, siswa itu bisa langsung berkomentar seperti itu tanpa menunjukkan namanya. Jadi siswa itu lebih leluasa dalam menyampaikan pendapatnya seperti itu. Dan juga bisa ditampilkan dalam bentuk grafik sehingga lebih mudah untuk menganalisisnya. Selain di kelas, Mentimeter juga bisa dimanfaatkan untuk acara lain ya Bapak Ibu, seperti workshop, rapat, dan proyek penelitian. Fitur utama dari Mentimeter itu ada beberapa ini ya Bapak Ibu. Sebagaimana dilansir dari laman resminya, Mentimeter memiliki fitur yang dapat meningkatkan keterlibatan, impresi, dan memikat hati para audiennya. Di antaranya membuat presentasi interaktif yang indah melalui Presentation Builder, jadi bisa membuat presentasi interaktif, bisa mengumpulkan polling, data, opini dari peserta menggunakan perangkat pintar, smartphone atau tablet secara anonim ya. Jadi kita membuka presentasinya, lalu kita bisa membagikan linknya kepada peserta didik. Peserta didik bisa membukanya menggunakan perangkat pintar atau smartphone atau tablet secara anonim, jadi tanpa identitas. Lalu ada 13 jenis pertanyaan interaktif termasuk word clouds dan quiz. Dan selain itu, hasil dari presentasinya itu juga bisa diekspor ke dalam format PDF dan bisa di-download. Nah, respon anonim ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Anonimitas respon dari Mentimeter ini membantu meningkatkan keterlibatan karena memungkinkan orang yang biasanya enggan melakukannya. Kan di kelas itu tidak semua siswa itu outspoken ya Bapak Ibu ya, atau suka berbicara secara langsung, atau malu-malu seperti itu dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, dengan adanya Mentimeter ini bisa memfasilitasi orang-orang tersebut ya yang biasanya enggan untuk berkomunikasi secara langsung dan diketahui identitasnya, untuk memberikan pendapat mereka tentang suatu topik yang dibicarakan. Dengan cara ini, artinya akan lebih banyak orang yang akan menjawab pertanyaan. Ya, kadang kan kita jika bertanya di depan kelas itu siswa diam semua seperti itu ya, entah malu, entah tidak paham sama sekali atau apapun ya. Studi yang ada telah membuktikan bahwa siswa yang menggunakan sistem respon anonim ini menunjukkan tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi daripada siswa yang menggunakan metode respon normal seperti misalnya mengangkat tangan. Penelitian Charles
tahun 2007 melaporkan bahwa siswa merasa bahwa piranti semacam ini dapat meningkatkan keterlibatan mereka di kelas, membuat pelajaran lebih menyenangkan dan membantu instruktur atau pengajar memenuhi kebutuhan mereka. Ya, karena kan pengajar jadi tahu ya apa maunya mereka. Misalnya, apakah kalian enjoy dengan pelajaran hari ini, apa yang kurang dari pelajaran hari ini, atau ada masukan untuk pelajaran berikutnya, siswa itu bisa leluasa dalam menyampaikannya. Jadi instruktur bisa menjadikannya sebagai evaluasi dalam proses pembelajaran dan bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik. Kelebihan terbesar media interaktif semacam ini adalah berpengaruh pada lingkungan kelas, perhatian dan partisipasi kelas, pembelajaran interaksi, diskusi dan kualitas pembelajaran, dan penilaian atau umpan balik. Jadi media Mentimeter ini atau respon anonim ini berpengaruh besar terhadap perhatian dan partisipasi di dalam kelas, terhadap interaksi, proses diskusi, dan kualitas pembelajaran secara menyeluruh, dan pada endingnya penilaiannya meningkat ya, umpan balik atau feedbacknya baik, seperti itu. Jadi media pembelajaran interaktif merangsang siswa lebih aktif gitu ya. Demikian tadi Bapak Ibu sedikit uraian untuk hari pertama pelatihan. Hari ini kita sudah belajar tentang apa itu media ajar. Media ajar interaktif itu apa, jenis-jenis media ajar, kemudian Mentimeter, fitur utama dari Mentimeter itu apa, dan respon anonim itu apa, kelebihan respon anonim itu seperti apa. Baik, untuk di pertemuan hari kedua kita akan belajar bagaimana cara membuat akun Mentimeter. Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, karena tidak perlu mendownload aplikasi apapun, cukup menggunakan website saja. Baik, sekian Bapak Ibu untuk materi hari pertama ini. Semoga jelas. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bisa berkomentar di grup ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan hari kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.